Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah Spesial Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas berbagai rangkaian kegiatan Ramadan yang ada di Mesir dan juga kader-kader persyarikatan yang juga memberikan bantuan kepada warga Palestina selama Ramadan. Dan untuk itu mari kita simak bagaimana aktivitas para kader di Mesir untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina dan kegiatan selama Ramadan berikut ini. Ramadan di Mesir memang berbeda, kemeriahan dan kebersamaan terlihat. Itulah yang dirasakan oleh kader-kader Muhammadiyah yang sedang menimba ilmu di Mesir. Tidak hanya itu, kader Muhammadiyah juga melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya pembagian takjil kepada masyarakat Mesir. Tak hanya itu, PJIM Mesir juga berkontribusi menyalurkan bantuan untuk warga Palestina selama bulan Ramadan. Namun meskipun kenyamanan menjalankan Ramadan selama di Mesir, para kader tetap merindukan tradisi Ramadan di tanah air. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana aktivitas kader-kader persyarikatan yang tergabung dalam PJIM Mesir sampai saat ini masih menjalankan di tengah Ramadan. Warga Palestina menjalankan aktivitas Ramadannya dan juga kader-kader persyarikatan membantu dengan memberikan logistik dan juga suplai makanan untuk berbuka puasa dan juga aktivitas memberikan kenyamanan kepada warga Palestina di kawasan perbatasan Mesir dan Palestina. Kita langsung saja bersama dengan Ketua PJIM Mesir, Mas Fatur Rahman Saputra. Kita sapa terlebih dahulu Mas Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arina. Mas Fatih, selamat atas terpilih menjadi ketua baru PJIM Mesir. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, Mas Fatih, kita tahu bahwa warga Palestina sudah melalui proses panjang pada akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga kembali gitu. Sebagian sudah kembali ke perumahan masing-masing begitu. Sebagian masih ada yang di perbatasan Mesir gitu. Nah, aktivitas PJIM sendiri selama bulan Ramadan dalam membantu warga Palestina seperti apa? Bisa diceritakan kepada kami? Ya, baik. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagaimana yang diketahui bahwa Ramadan ini memang membawa banyak keberkahan kepada seluruhnya, termasuk juga di Mesir sendiri itu keberkahannya sangat melimpah, sangat terasa baik kepada warga Mesir itu sendiri atau siapapun yang tinggal di Mesir. Salah duanya kita sebagai warga Indonesia dan juga warga Palestina. Nah, untuk program PJIM Mesir, Mbak Arina, terkait memberikan bantuan kepada warga Palestina. Jadi sebetulnya ada sedikit perbedaan terkait kondisi warga Palestina di Mesir dan selain Mesir. Kalau di selain Mesir mungkin bisa dikatakan warga Palestina itu sebagai pengungsi, kemudian tinggal di tenda di daerah khusus di mana mereka semua berkumpul. Nah, kalau di Mesir itu mereka tidak dikenal sebagai pengungsi gitu. Karena memang warga Mesir sendiri sangat terbuka dan sangat menganggap warga Palestina itu saudara dekat mereka gitu. Sehingga ketika warga Palestina ada yang datang dalam arti mengungsi ke Mesir, itu mereka hidup berbaur dengan warga Mesir pada umumnya gitu. Mereka tidak tinggal di suatu daerah khusus untuk mereka, kemudian ada tenda-tenda, enggak. Tapi mereka tinggal membaur bersama warga Mesir. Salah satunya itu kemarin kita dengan MDMC Mesir dan Lazismu Mesir sudah menyerahkan bantuan paket sembako untuk warga Palestina di Mesir di
kota namanya Madinah Salam gitu. Nah itu mereka itu tinggalnya satu apartemen dengan warga Mesir gitu. Jadi mereka tinggal di lantai dasar, kemudian lantai pertama, lantai kedua, dan lantai seterusnya itu adalah warga Mesir gitu. Sehingga ya mereka membaur gitu. Kadang kita pun sulit membedakan ini mana yang Palestina, ini mana yang Mesir gitu. Nah sehingga kalau misalkan kita berbicara tentang kebiasaan warga Palestina di Mesir ketika Ramadan itu relatif tidak ada kegiatan khusus karena mereka sendiri sudah hidup membaur dengan masyarakat Mesir. Nah, kemarin kita sudah menyerahkan paket sembako sebanyak kurang lebih 70 yang mana harapannya itu bisa membantu mereka selama menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan gitu. Nah, adapun ke depannya selama bulan Ramadan ini itu kita akan rutin juga kloter kedua kita akan serahkan nanti sekitar tanggal 22 Maret. Kemudian pada tanggal 28 atau 29 kita akan tutup kegiatan kita dengan saudara kita warga Palestina di Mesir dengan melaksanakan berbuka bersama gitu. Wow, itu untuk kegiatan PCM Mesir terkait memberikan bantuan kepada warga Palestina di Mesir. Nah, adapun kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan Ramadan secara umum itu misalnya dengan melalui Lazisme Mesir itu kita sering membagikan paket takjil setiap minggunya kepada warga pribumi gitu. Oke. Jadi kemarin jadi memang kegiatannya banyak gitu ya selama Ramadan ini. Itu rutin dilakukan setiap hari untuk takjil, Mas? Kalau yang takjil itu kita seminggu sekali, Mbak. Jadi setiap hari Jumat sore kita membagikan kurang lebih 800 porsi takjil untuk warga sekitar gitu. Warga Mesir, orang Indonesia yang kebetulan melewat gitu, dan warga-warga yang lainnya gitu. Jadi memang umum untuk orang banyak. Nah, ini animonya bagaimana melihat warga Indonesia memberikan takjil kepada warga yang ada di situ, baik warga negara Indonesia sendiri maupun dari warga Mesir gitu? Ya, tentu warga Mesir sendiri senang dan sekaligus merasa aneh juga karena mereka tuan rumah gitu, malah diberi oleh pendatang gitu. Tapi alhamdulillahnya ini menjadi sebuah citra yang baik untuk warga Indonesia, bahkan warga Indonesia di sini disebut-sebut sebagai ahsanun nas, sebaik-baiknya orang. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Artinya bisa memberikan peluang bagi seluruh kader di sana untuk bisa berkontribusi dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk bisa dikenal oleh warga Mesir. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini, Mas Fatih. Tetaplah bersama kami akan segera kembali usai yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Ariana Rahma dan juga Mas Fatih selaku Ketua PCIM Mesir yang baru. Mas Fatih, kita melihat tadi Mas Fatih sudah menceritakan bagaimana kontribusi PCIM Mesir dalam memberikan bantuan kepada warga Palestina dan juga berkontribusi untuk masyarakat di Mesir dan juga warga sekitar di menyemarakkan Ramadan dengan berbagi takjil setiap minggunya. Nah, ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih selama Ramadan ini bersama seluruh kader, terutama kader Muhammadiyah dan juga warga negara Indonesia yang ada di Mesir yang sedang belajar? Iya, untuk kegiatan kader PCM Mesir sendiri itu kurang lebih selama Ramadan ini relatif padat. Yeah. Selain tadi ada kegiatan-kegiatan filantropi yang banyak memberi kepada warga sekitar dan warga Palestina di Mesir, kegiatan yang lainnya juga tidak lepas daripada kegiatan keilmuan gitu. Jadi di PCM Mesir ini alhamdulillah sejak awal Ramadan kita mulai merutinkan di setiap hari Ahad dan hari Rabu itu khusus untuk
belajar dan mengulang pelajaran-pelajaran ilmu agama yang diajarkan di Al-Azhar. Itu teman-teman biasanya berkumpul ba'da zuhur sampai sebelum iftar untuk kembali mereview apa saja yang telah mereka pelajari daripada masyayikh di Al-Azhar. Itu untuk rutinannya. Kemudian juga di bulan Ramadan ini Majelis Tablik PCIM dan PCIA itu sering mengadakan buka puasa bersama untuk setiap angkatan. Jadi memang karena kader PCIM Mesir ini terbilang banyak, hampir menyentuh 400 sampai 500 kader, sehingga memang perlu diatur bagaimana mereka melaksanakan berbuka puasa di Markas Dakwah Muhammadiyah Mesir. Nah, itu yang mengaturnya salah satunya adalah Majelis Tablik gitu. Nah. Kemudian juga program selanjutnya itu setelah berbuka biasanya disambung dengan tarawih keliling. Oh, tarawihnya keliling begitu ya, seperti di tanah air. Betul. Iya, jadi kelilingnya kemana-mana nih? Di kampus, di masjid-masjid atau seperti apa? Itu di masjid-masjid yang memiliki sejarah yang memang perlu kita ketahui, Mbak. Yang rata-rata memang masjid-masjid lama, bukan masjid-masjid yang baru. Oke, yang nilai sejarahnya tinggi gitu ya? Betul. Baik. Nah, menariknya di Mesir sendiri kan pasti ada perbedaan ketika menjalankan puasa di tanah air maupun di Mesir gitu. Tantangannya apa di sana? Tantangannya apa, Mas? Apakah lebih lama puasanya? Panas kan, cuacanya berbeda dengan di tanah air begitu? Iya, betul. Sebetulnya karena setiap tahun itu Ramadan maju ya, Mbak. Jadi itu kadang mengikuti kondisi di musim pada saat bulan itu terjadi bulan Ramadan gitu. Iya. Dulu saya waktu baru pertama kali ke Mesir 2019, saya merasakan Ramadan itu bulan Mei akhir, yang mana itu sudah musim panas. Jadi karena musimnya panas, sehingga waktu malamnya itu lebih sedikit dan waktu siangnya lebih panjang. Okay. Waktu itu saya melaksanakan puasa itu azan subuhnya jam 3, berbuka puasanya jam 7. Waduh. Itu lama. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini karena bertepatan dengan musim dingin di Kairo atau di Mesir, maka kondisinya relatif kurang lebih sama seperti di Indonesia. Suhunya juga adem, sekitar 24 sampai 27. Kemudian juga durasinya pun hanya 12 sampai 13 jam saja. Itu untuk tantangan dari segi kondisi gitu. Namun lagi-lagi tantangan yang merantau adalah kangen dengan berbuka menggunakan makanan khas Indonesia. Itu tetap menjadi tantangan bagi kita semua yang jauh dari Indonesia. Mas Fatih pasti dan teman-teman kangen gorengan gitu ya, sama lontong. Di sana bisa membuat sendiri nggak bahan-bahannya? Bahan-bahannya bisa dibikin sendiri di sana? Bisa, Mbak, cuman lagi-lagi nggak selengkap di Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini sudah cukup lama berarti ya Mas Fatih dan juga teman-teman berada di Mesir. Dari 2019 sudah berada di sana, artinya sudah sekitar 5 tahunan lebih di Mesir atau lebih? Sekarang jalan ke 6, Mbak. Baik, selama jangka waktu belajar di Mesir sendiri, apa sih yang diperoleh gitu ya? Selama di Mesir, terutama berarti artinya sudah menjalani Ramadan dengan medan yang berbeda-beda atau momen-momen yang berbeda-beda begitu. Betul. Nah, bisa diceritakan, Mas? Jadi Ramadan di Mesir itu memang sangat berbeda dan sangat mengesankan tentunya bagi siapapun yang menjalankan Ramadan di Mesir itu. Karena apa? Karena memang pertama itu warga Mesir ketika Ramadan itu sangat menyambut dengan antusias gitu. Bahkan ada suatu istilah di mana mereka itu berusaha atau bekerja selama 11 bulan, kemudian menyisakan 1 bulan yaitu bulan Ramadan untuk fokus beribadah dan fokus berbagi. Maka dari itu salah satu tradisi yang sangat mengesankan di Mesir
itu adanya hidangan Tuhan atau istilahnya Maidatur Rahman. Itu adalah hidangan yang tersedia di seluruh penjuru Mesir untuk berbuka gitu. Sehingga ya hidangan ini berupa makanan seperti apa? Bisa didetailkan? Itu sepertinya biasa makanan Mesir gitu. Makanan Mesir berupa ish atau roti, kemudian juga ada salad, kemudian juga ada kacang full, dan juga tamar juga atau kurma juga ada. Itu untuk berbuka puasa gitu. Wah, menarik sekali. Artinya itu adalah yang menjadi ciri khas selama Ramadan di Mesir ya, Mas ya. Dan kita nanti akan berbincang lagi, Mas, untuk bagaimana aktivitas Ramadan dan juga nanti menjelang Idul Fitri begitu. Biasanya apa yang dilakukan para kader di sana. Kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih dengan Mas Fatih dan saya Rina Nurrohmah. Mas Fatih tadi menceritakan banyak hal, aktivitas dan juga apa yang menjadi ciri khas ketika Ramadan di Mesir gitu. Nah, selama kurun waktu yang cukup lama itu tentu saja pasti ada kerinduan terhadap keluarga begitu ya. Untuk mengobati rasa rindu dengan keluarga setelah lama merantau di negara lain, itu apa aja sih cerita-ceritanya? Pasti banyak. Ya, betul tadi katakan Mbak Arina, saya sudah cukup lama di sini dan sebetulnya saya sudah pernah pulang, tapi belum pernah merasakan Ramadan di rumah semenjak saya pergi ke Mesir. Sehingga yang menjadi kerinduan tersendiri lah untuk melaksanakan Ramadan di rumah bersama orang tua, kemudian juga berkumpul dengan keluarga besar gitu. Tapi alhamdulillahnya karena di sini keluarga besar Muhammadiyah Mesir itu banyak, itu setiap tahunnya ketika Idul Fitri itu selalu diadakan open house untuk seluruh warga Muhammadiyah Mesir, sehingga itu sedikit mengobati kerinduan saya kepada orang tua di Indonesia sana. Jadi memang biasanya H+2 setelah Idul Fitri, setelah sholat Id, itu Muhammadiyah Mesir membuka atau melaksanakan acara open house yang saking banyaknya itu terjadi sebanyak 3 sesi gitu. Yang jadi tiap sesinya mungkin sampai 100 orang gitu. Ya, artinya tidak meskipun tidak bertemu dengan keluarga, tapi ada keluarga-keluarga baru yang selama ada tinggal di Mesir begitu ya. Suasananya cukup meriah juga ternyata di Mesir dengan banyaknya WNI yang ada belajar di sana dan juga para kader yang juga banyak tadi disampaikan Mas Fatih. Mas Fatih, juga kalau misalnya Idul Fitri juga, warga Palestina juga apakah bertemu dengan masyarakat di Mesir? Mas Fatih? Ya, karena tadi, Mbak, karena mereka itu sudah membaur dengan masyarakat Mesir, sehingga ya tadi mereka melaksanakan kegiatan bersama orang-orang Mesir gitu. Akan tetapi ya untuk bisa bertemu keluarganya di Palestina sana itu memang masih sulit gitu, karena memang di perbatasannya dari Mesir sendiri memang belum diizinkan untuk lalu lalang manusia ke sana gitu. Iya. Untuk sholat Idul Fitrinya sendiri apakah seramai seperti di tanah air? Mulai dari tarawih, kemudian sholat Idul Fitri, apakah seramai seperti yang dirasakan Mas Fatih bersama keluarga di tanah air? Ya. Untuk sholat tarawih sendiri, Mesir punya keunikan sendiri dibanding Indonesia. Salah satunya adalah mereka itu mempunyai tradisi menghatamkan Al-Quran di Ramadan. Jadi setiap malam itu mayoritas masjid di Mesir itu membacakan 1 juz minimalnya untuk setiap malamnya, sehingga ketika di akhir Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan di Masjid Al-Azhar sendiri itu semakin menambah ciri khas di Mesir dengan membacakan atau melaksanakan sholat tarawih dengan menggunakan qiraah. Jadi menggunakan 10 metode baca Al-Quran yang berbeda, yang mana itu telah diakui di seluruh dunia gitu. Jadi bukan cuma menggunakan satu metode cara baca yang biasa kita gunakan di Indonesia, metode Hafiz gitu. Tapi di Mesir ini menggunakan metode atau riwayat-riwayat yang lain yang semakin menambah ciri khas
sholat tarawih di Mesir itu sendiri gitu. Nah, adapun untuk sholat Idul Fitri itu juga sama, relatif sama ketika sholatnya seperti di Indonesia. Cuman yang menjadikan Mesir dan Indonesia berbeda adalah di Mesir sendiri Idul Fitri bukan menjadi hari paling besar bagi umat Islam gitu, sebagaimana di Indonesia. Kalau di Indonesia kan Idul Fitri menjadi hari yang besar, sehingga setelah sholat Idul Fitri itu sangat banyak perayaan. Nah, di Mesir sebaliknya, setelah sholat Idul Fitri itu masyarakat ya sudah kembali seperti biasa, karena hari besar menurut masyarakat Muslim di Mesir sendiri adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Ya, artinya... Jadi relatif setelah sholat Idul Fitri itu kosong gitu, sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Rata-rata di Middle East selalu seperti itu ya, hari raya Idul Adha justru meriah begitu dibandingkan dengan Idul Fitri. Tentu saja ini pasti dirindukan oleh seluruh kader persyarikatan yang ada di sana ya Mas ya? Betul. Jadi setelah sholat Idul Fitri itu kosong, jalan kosong, toko-toko tutup gitu. Kita tinggal nunggu 2 hari ke depan ada acara open house, ketemu sama teman-teman gitu. Iya, oke. Baik, ini kami berikan kesempatan kepada Mas Fatih untuk memberikan salam kepada keluarga dan juga memberikan pesan begitu untuk seluruh kader persyarikatan maupun hadetolan yang ada di tanah air maupun yang ada di Mesir sendiri. Silakan Mas Fatih. Ya, baik, kepada yang pertama tentunya orang tua, kepada Abi dan Umi, semoga selalu sehat walafiat dimanapun berada, kapanpun. Kemudian juga kepada teman-teman semua dan seluruh kader persyarikatan, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu ibadah puasa. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan yang besar ini dan selalu kita maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita selama Ramadan, sehingga ketika kita selesai melaksanakan Ramadan, kita menjadi golongan orang yang bertakwa. Semoga amal ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga Bapak Abi dan Umi tadi ya. Abi dan Uminya Mas Fatih bisa mendengarnya saat nanti menyaksikan begitu ya putranya dan juga seluruh kader-kader di sana dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga lancar untuk menuntut ilmunya Mas Fatih dan juga seluruh kader persyarikatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Mas Fatih dan juga rekan-rekan persyarikatan yang ada di sana. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Fatih selaku Ketua PCIM Mesir yang baru. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan kader persyarikatan Ketua PCIM Mesir yang baru. Dan tadi aktivitas para kader yang ada di Mesir untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina dan juga aktivitas selama Ramadan sangat menarik sekali dan menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rina Roma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVmu. Dan akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa.